Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Samsiah dengan NIM 242100052. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Latifah selaku dosen pengampu mata kuliah teori belajar bahasa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari laporan saya mengenai teori behavioristik. Selanjutnya, pengertian teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang menitik beratkan pada perubahan tingkah laku dari peserta didik yang terjadi akibat dari interaksi antara golongan dan respon. Teori behavioristik menganggap tingkah laku manusia berhubungan erat dengan rangkaian stimulus-respon atau interaksi antara dorongan dan respon. Teori belajar behavioristik dipelopori oleh John B. Watson yang menganggap bahwa fokus utama studi psikologi ialah perilaku. Aliran behavioristik percaya bahwa perilaku adalah hal yang sepatutnya dipelajari karena dapat dikaji secara langsung. Selanjutnya, menurut Hergenhan dan Matthew, teori belajar ini mencakup 4 hukum. Yang pertama, hukum kesiapan. Hukum kesiapan berarti bahwa kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan jika ada kesiapan, baik kesiapan oleh peserta didik. Yang kedua, hukum latihan. Hukum latihan memiliki arti bahwa semakin banyak latihan, semakin besar peluang untuk berhasil. Artinya, kegiatan pembelajaran akan berhasil jika peserta didik dibiasakan untuk latihan secara teratur. Yang ketiga, hukum efek. Hukum efek berarti bahwa efek yang dirasakan oleh peserta didik setelah belajar akan memotivasi dirinya untuk terus belajar. Contohnya, seorang peserta didik mendapatkan hadiah berupa buku karena berhasil mendapatkan nilai sempurna pada saat ujian. Efek itu diharapkan bisa memotivasi peserta didik tersebut untuk terus belajar. Yang terakhir, hukum sikap. Hukum sikap berarti sikap yang terbentuk setelah melakukan pembelajaran. Perubahan sikap dipengaruhi oleh hal-hal yang ia dapatkan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Selanjutnya ada ciri-ciri teori behavioristik. Yang pertama, hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Kedua, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang ketiga, mengutamakan pengaruh lingkungan. Yang terakhir, menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Jika tidak ada ciri-ciri tersebut pada teori behavioristik, maka teori ini tidak berjalan pada proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada kelebihan dari teori behavioristik. Yang pertama, peserta didik dilatih untuk belajar mandiri. Guru mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linear dan konvergen agar peserta didik mampu untuk belajar secara mandiri. Yang kedua, membentuk perilaku yang diinginkan. Dengan kata lain, perilaku ini dapat berdampak baik bagi peserta didik lalu diberikan perhatian lebih, dan perilaku yang kurang sesuai dengan peserta didik, perhatiannya akan dikurangi. Yang ketiga, memudahkan peserta didik mencapai target. Artinya, memudahkan peserta didik untuk dapat mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran yang diinginkan oleh seorang gurunya. Selanjutnya ada kekurangan dari teori behavioristik. Yang pertama, berpusat pada guru, sehingga peserta didik bersifat pasif. Yang kedua, berpotensi menimbulkan hukuman verbal dan fisik, seperti hukuman peserta didik yang melanggar aturan. Hukuman semacam itu justru bisa berakibat buruk pada perubahan perilaku peserta didik. Yang ketiga, peserta didik hanya mendengarkan dan menghafal yang diperintahkan oleh gurunya. Selanjutnya ada pengaplikasian dalam pembelajaran. Menurut Sukmadinata 2003, teori ini bisa diimplementasikan dengan cara menggunakan metode inquiry. Langkah-langkah pelaksanaannya yaitu ada 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Persiapkan ruangan tempat belajar yang nyaman dan variatif sehingga peserta didik tidak merasa bosan.
Lalu tentukan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan. Lalu perhatikan perbedaan individual dan kelompok. Yang terakhir, persiapkan alat dan bahan yang akan digunakan yang dapat menunjang motivasi siswa untuk melaksanakan proses belajar. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Guru memperlihatkan gambar secara individual atau kelompok. Apabila dilakukan secara kelompok, maka buatlah menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Selanjutnya, selama belajar itu berlangsung, perhatikan minat, keseriusan, ketekunan, keaktifan, kerjasamanya dalam mengamati dan merespon gambar yang diperlihatkan. Teliti kesukaran yang dialami siswa, serta mengadakan variasi belajar sehingga timbul respon yang berbeda untuk peningkatan dan penyempurnaan kecakapan atau keterampilan berbahasa, baik keterampilan berbicara, menulis, menyimak, atau keterampilan membaca. Lalu yang terakhir, ada tahap penilaian. Selama pembelajaran berlangsung, guru melakukan koreksi dan penilaian terhadap proses pelaksanaan pembelajaran, baik dari kerjasama, keaktifan siswa dalam melaksanakan belajar, serta hasil kerjasama siswa. Berilah reward yang berupa hadiah atau pujian bagi siswa atau kelompok yang berprestasi. Selanjutnya, ada beberapa contoh penerapan di kelas, yaitu yang pertama, mengadakan penilaian dengan poin. Untuk menciptakan kelas yang tenang dan kondusif untuk belajar, maka aturan kelas harus ditegakkan. Dengan mengadakan sistem penilaian dengan jumlah poin, maka peserta didik akan taat dan berusaha meraih poin tertinggi. Yang kedua, memperbanyak latihan soal. Ketika ujian akan diadakan, contoh penerapan teori behavioristik adalah dengan memperbanyak latihan soal-soal saat akan diadakan ujian. Hal ini karena dengan banyak berlatih soal, peserta didik yang tadinya belum menguasai akan mengerti dengan seiringnya latihan soal yang diberikan oleh gurunya. Yang terakhir, memberikan hadiah. Guru dapat memberikan rangsangan atau stimulus kepada para peserta didik dalam pembelajaran sehingga anak dapat merespon secara positif. Jika peserta didik berhasil mengikuti, dapat diberikan hadiah tersebut yang berfungsi sebagai penguatan terhadap respon yang telah ditunjukkan oleh siswa. Jadi kesimpulan dari teori behavioristik, hal yang penting dalam belajar adalah membuat input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Pada proses ini, belajar adalah perubahan perilaku. Jika ada perubahan tingkah laku, maka terjadi proses belajar. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon merupakan reaksi atau tanggapan peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Dicukupkan sekian, mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi maupun laporan yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.